Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Saya Muhammad Yusuf Raffi dari Program Studi Manajemen Pendidikan kelas 2019A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di video ini saya akan membahas tentang sifat-sifat inovasi. Adapun tujuan dari video ini yaitu untuk pengayaan literasi mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Sifat-sifat inovasi. Yang pertama ada keuntungan relatif. Keuntungan relatif adalah tingkat di mana suatu ide baru dianggap membawa sesuatu yang lebih baik dari ide-ide sebelumnya. Tingkat keuntungan relatif seringkali dinyatakan dalam bentuk keuntungan ekonomis. Tetapi keuntungan relatif juga dapat diukur dengan hal lain. Misalnya kelebihan yang dimiliki dari metode yang digunakan sebelumnya, atau juga dengan adanya suatu krisis yang menyebabkan keuntungan relatif suatu inovasi lebih menonjol. Ada beberapa subdimensi dari keuntungan relatif, yaitu memiliki keuntungan ekonomis, resikonya lebih rendah, hemat tenaga dan waktu, memiliki efek yang segera diperoleh, dan rendahnya biaya permulaan. Dari subdimensi yang ada menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara keuntungan relatif dengan kecepatan adopsi. Artinya, lebih besar keuntungan relatif suatu inovasi, maka akan semakin cepat inovasi tersebut diadopsi. Kemudian yang kedua ada kompatibilitas. Kompatibilitas adalah keterhubungan inovasi dengan situasi klien, atau dapat pula dikatakan kompatibilitas adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan penerima. Suatu ide dikatakan kompatibilitas atau kompatibel jika memenuhi syarat seperti memiliki keterhubungan dengan nilai-nilai, memiliki keterhubungan dengan ide-ide yang diperkenalkan sebelumnya, memiliki keterhubungan dengan kebutuhan klien. Kemudian yang ketiga, kompleksitas. Kompleksitas atau bisa disebut dengan kerumitan inovasi merupakan tingkat di mana suatu inovasi dianggap relatif sulit untuk dimengerti atau digunakan. Dengan sulit dimengerti ini, tingkat penyebaran inovasi ini akan lebih lambat dibandingkan dengan inovasi yang lebih relatif. Kemudian yang keempat ada trialabilitas. Trialabilitas adalah tingkat di mana suatu inovasi dapat dicoba dengan skala kecil. Ide baru yang dapat dicoba biasanya diadopsi lebih cepat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dahulu. Suatu inovasi yang dapat dicoba terlebih dahulu akan memperkecil risiko bagi adopternya. Kemudian yang kelima ada observabilitas. Observabilitas atau suatu pengamatan inovasi adalah tingkat di mana hasil-hasil suatu inovasi dapat dilihat dan dikomunikasikan kepada orang lain. Nah, selain sifat-sifat inovasi itu ada juga kecepatan adopsi. Kecepatan adopsi ini adalah tingkat kecepatan penerimaan inovasi oleh anggota sistem sosial. Kecepatan ini biasanya diukur dengan jumlah penerimaan yang mengadopsi suatu ide baru dalam suatu periode waktu tertentu. Ada beberapa tipe yang dapat menjadi penjelas kecepatan adopsi. Yang pertama ada tipe keputusan inovasi opsional. Dalam tipe ini, individu berhak menentukan pilihannya mau menerima inovasi atau menolaknya. Artinya, unit pengambil keputusan dan unit pengadopsi dipegang sepenuhnya oleh individu. Kemudian yang kedua, tipe keputusan otoritas. Tipe keputusan otoritas ini sering terjadi dalam organisasi formal. Dalam tipe keputusan ini, suara individu tidak terlalu berpengaruh karena unit pengambil keputusan diterima atau ditolaknya suatu inovasi ada di tangan pemimpin. Namun dalam tipe keputusan ini, unit adopsinya adalah semua kelompok.